Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka kembali menyembah berhala bernama Baal. Meskipun sebelumnya telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, dalam Al-Quran, kisah Nabi Ilyas disebutkan dalam beberapa ayat yang menegaskan perjuangannya melawan kesyirikan. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?" QS As-Saffat 123-126. Kisah Nabi Ilyas ini penuh dengan pelajaran tentang keimanan, kesabaran, dan keikhlasan dalam berdakwah. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel mulai terpecah belah dan banyak yang kembali kepada penyembahan berhala. Salah satu berhala yang paling terkenal adalah Baal, yang disembah oleh penduduk kota Balabak sekarang di wilayah Lebanon. Nabi Ilyas diutus untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada ajaran tauhid dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Namun, seperti banyak kisah nabi lainnya, kaum Bani Israel menolak dakwahnya dan tetap bersikeras menyembah Baal. "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta?" QS As-Saffat 124-125. Nabi Ilyas dengan tegas mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, tetapi mereka menolak, bahkan berusaha menyakiti beliau. Ketika kaum Nabi Ilyas terus-menerus menolaknya, tanah mereka menjadi gersang, sumber air mengering, dan hasil panen gagal total. Dalam keadaan terdesak, sebagian dari mereka mulai sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Namun, ketika Nabi Ilyas meminta mereka untuk benar-benar bertaubat, hanya sedikit yang mau beriman. Karena penolakan mereka, Allah pun semakin menambah penderitaan mereka. Bencana alam dan kelaparan semakin parah hingga akhirnya banyak yang meninggal dunia karena ancaman dari kaumnya yang membangkang. Nabi Ilyas kemudian menghilang dari tengah-tengah mereka. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau pergi ke tempat yang tersembunyi dan hanya berdakwah kepada segelintir orang yang masih beriman.